Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Alamin, mewakili kelompok 2. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Ali Hasan Siswanto, Sarjana Filsafat Islam, Magister Filsafat Islam. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi. Yang pertama, Hilal Al-Amin. Ya guys ya. NIM 221101030056. Yang kedua, Lu'lu'ul Muhimmah Nabilatul Maulidiyah. Hai semua, NIM 221101030048. Yang ketiga, Friska Nur Kumala Sari. Hei teman-teman, NIM 222101030008. Yang keempat, Zainal Arifin. Hello best friend. NIM 222101030007. Untuk yang terakhir, saya Alvan Fadli. Hai semua, apa kabar? Sehat selalu ya. NIM 222101030059. Dan inilah kami, kelompok 2, mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya pembahasan epistemologi. Munculnya pembahasan epistemologi karena pada sebelumnya para pemikir melihat bahwa panca indera manusia merupakan salah satu alat penghubung manusia dengan realitas yang terkadang menimbulkan banyak kesalahan dalam menangkap objek luar. Dengan demikian, sebagian pemikir tidak menganggap indera lahir dan berusaha membangun struktur penginderaan valid yang rasional. Persoalan epistemologi sangat dipandang serius sehingga filosofis Yunani, Aristoteles, berusaha menyusun kaidah-kaidah logika sebagai aturan dalam berpikir dan berargumentasi secara benar yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Adanya kaidah ini menjadi penyebab berkembangnya penangkapan akal yang dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang. Epistemologi juga membicarakan terjadinya pengetahuan dan asal mula pengetahuan. Ada 4 poin yang akan menjadi penjelasan tentang epistemologi, yaitu 1. Gagasan tentang konsep. 2. Konsep pengetahuan. 3. Kepastian pengetahuan manusia. 4. Konsep penilaian, kebenaran, dan kesalahan. Dan poin terakhir adalah rangkaian epistemologi yang relevan. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak jarang bahwa pemahaman objek epistemologi itu sering disamakan dengan tujuan epistemologi, sehingga pengertiannya menjadi rancu dan tidak jelas. Jika diamati secara cermat, sebenarnya objek kajian epistemologi dengan tujuan epistemologi itu tidak sama. Kalau objek
itu lebih sama dengan sasaran atau lebih menuju ke sasaran yang ingin dituju, sedangkan tujuan itu hampir sama dengan suatu harapan. Meskipun berbeda, tetapi objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan, sebab objeklah yang mengantarkan kepada tercapainya suatu tujuan. Menurut Jujun S. Surya Sumatri, objek epistemologi ini memiliki makna, yakni segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan kepada tercapainya suatu tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahapan yang harus dilalui dalam mewujudkan suatu tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terwujud. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Menurut Jacques Maritain, beliau menyatakan bahwa tujuan epistemologi bukanlah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetapi ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Baik, memasuki pembahasan yang keempat, yakni aliran-aliran pada epistemologi. Ada beberapa aliran yang membicarakan tentang epistemologi, seperti empirisme, rasionalisme, positifisme, intuisionisme, dan kritisme. Untuk yang pertama, yakni empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, yang berasal dari kata empiria yang artinya pengertian. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan apabila dikembalikan pada kata empiria, maka pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengerabaan, dan pengecapan. Dan dapat disimpulkan bahwa empiris lemah karena keterbatasan indera manusia. Oleh karena itu muncullah aliran rasionalisme dan terdapat aliran yang mirip dengan empirisme yaitu sensasionalisme, yang mana sensasi itu artinya indrawi dan secara kasar sensasi adalah pengalaman indrawi. Untuk yang kedua yakni aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan dan dapat diartikan pengetahuan yang benar diperoleh dan diukir dengan akal. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan dengan kegiatan akal dalam menangkap objek. Orang mengatakan bahwa bapak dari aliran ini adalah René Descartes. Akan tetapi sesungguhnya paham seperti ini sudah ada sejak dahulu, dan ini diwujudkan bahwa orang-orang Yunani kuno telah meyakini juga bahwa akal adalah alat dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Rasionalisme ini tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Akan tetapi pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan akal agar dapat bekerja secara baik. Tetapi laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas. Bahan ini kemudian dipertimbangkan oleh akal melalui pengalaman berpikir. Jadi akal bekerja karena adanya bahan dari indera. Akan tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berasalkan dari indrawi sekalipun. Akan tetapi gabungan antara indera dan akal masih belum mampu untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap. Hal ini dikarenakan dengan indera manusia hanya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang objek. Dibantu dengan akal manusia juga belum mampu memperoleh pengetahuan yang utuh. Untuk aliran yang ketiga yakni aliran positivisme.
Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia adalah penganut dari aliran empirisme. Ia berpandangan bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, akan tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Untuk aliran yang keempat, yakni kritisisme. Penyelesaian pertentangan antara rasionalisme dan empirisme hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant dengan kritisismenya. Dalam Kritik dan Rasio Murni, Immanuel Kant membedakan 3 macam pengetahuan. Yang pertama yakni pengetahuan analitik. Di sini predikat sudah termuat dalam subjek. Maksudnya predikat diketahui melalui suatu analisis subjek. Misalnya, lingkaran itu bulat. Untuk yang kedua yakni pengetahuan sintetis a posteriori. Di sini predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi. Misalnya, seperti kalimat hari ini sudah hujan. Nah, kalimat ini merupakan suatu hasil dari observasi indrawi sesudah observasi saya. Saya bisa mengatakan bahwa hujan sudah terjadi. Untuk yang ketiga yakni pengetahuan sintetis a priori. Akal budi dan pengalaman indrawi dibutuhkan serentak. Ilmu pasti, ilmu pesawat, ilmu alam bersifat sintetis a priori. Misalnya, kalau saya tahu bahwa 10 tambah 5 itu sama dengan 15, maka terjadi sesuatu yang sangat istimewa. Untuk aliran yang kelima atau aliran yang terakhir yakni aliran intuisionisme. Tokoh dari aliran ini adalah Henri Bergson. Ia berkeyakinan bahwa akal dan indera itu memiliki keterbatasan. Karena menurutnya objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Jadi pengetahuan yang telah dimiliki oleh manusia itu tidak pernah tetap. Demikian halnya akal. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengkonsentrasikan dirinya pada objek itu. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh narasumber, dapat disimpulkan epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas hakikat pengetahuan, mulai dari sumber, asal, konsep, struktur, dan pengetahuan itu sendiri. Secara singkat, epistemologi dapat disebut dengan teori ilmu pengetahuan yang berobjek pada segala proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terdapat beberapa aliran dalam epistemologi. Yang pertama adalah empirisme yang menjadikan indera sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang menggunakan logika atau penalaran serta analisis data fakta dalam memperoleh kebenaran. Positivisme yang menjadikan sains dan bukti ilmiah dalam memperoleh pengetahuan dan menolak adanya metafisik. Intuisionisme, yakni aliran yang meyakini adanya satu kemampuan tingkat tinggi manusia yang disebut intuisi. Dan yang terakhir adalah kritisisme, yakni aliran yang menyatakan kebenaran tidak perlu diuji dengan kemampuan rasio karena terdapat keterbatasan dalam rasionalis dan empiris.